Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Sofia dengan NIM 230507611. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Sosiologi sastra. Yang pertama yaitu pengertian. Sosiologi sastra ialah perpaduan dari dua ilmu yang berbeda, yaitu sosiologi dan sastra. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Sedangkan untuk sastra adalah karya yang merupakan gambaran kehidupan atau cerminan dari kehidupan nyata manusia dalam sehari-hari. Adapun hubungan pengamatan yang sama antara sosiologi dan sastra yaitu masyarakat. Tidak berarti menjadi mudah menarik sebuah simpulan tentang definisi sosiologi dan sastra secara integral atau sosiologi sastra. Materi selanjutnya itu asumsi dasar kajian sosiologi sastra. Yang pertama, karya sastra sebagai cerminan masyarakat. Karya sastra mencerminkan kondisi sosial budaya, politik, dan ekonomi pada masa penciptaannya. Karya tersebut mencerminkan realitas sosial di sekitarnya. Contohnya seperti Laskar Pelangi oleh Andreas Hirata menggambarkan kehidupan masyarakat di Belitung dengan tantangan ekonomi dan pendidikan. Karya ini mencerminkan kondisi sosial dan budaya di Indonesia pada waktu penulisannya. Kemudian yang kedua, pengaruh lingkungan sosial terhadap penulis. Penulis dipengaruhi oleh kondisi seperti politik, ekonomi, budaya, dan keamanan yang mempengaruhi proses kreatif dan hasil karya dari sastra tersebut. Contohnya, Perempuan Berkalung Sorban oleh Abida El-Halki mencerminkan kondisi sosial dan perjuangan perempuan di Indonesia. Pengalaman penulis sebagai perempuan di masyarakat yang konservatif tercermin dalam tema-tema yang diangkat. Yang ketiga yaitu sastra sebagai eksperimen moral. Karya sastra sering digunakan untuk mengeksplorasi nilai-nilai moral dan pandangan sosial melalui narasi dan karakter. Contohnya yaitu Siti Nurbaya oleh Marahul Rusli menyajikan pandangan tentang ketidakadilan gender dan pernikahan paksa dalam konteks sosial masyarakat Minangkabau. Karya ini mencerminkan kritik sosial terhadap praktik-praktik tersebut. Yang keempat yaitu karya sastra sebagai refleksi pengalaman hidup. Refleksi pengalaman hidup mencerminkan pengalaman hidup penulis baik yang nyata maupun rekaan melalui imajinasi dan persepsi. Contohnya, kumpulan puisi Chairil Anwar mencerminkan pengalaman dan perjuangan Chairil Anwar dalam konteks kemerdekaan Indonesia dan kondisi sosial pada masa itu. Selanjutnya yaitu lingkup kajian sosiologi sastra. Yang selanjutnya terdapat 3 pandangan teoritis, yaitu yang pertama Welek dan Weren tahun 1989. Menurut Welek dan Weren terdapat 3 sasaran pendekatan sosiologi sastra, yakni sosiologi pengarang yang membicarakan latar belakang status sosial pengarang. Yang kedua itu ideologi sosial pengarang dan faktor-faktor lain tentang pengarang.
Yang selanjutnya itu sosiologi karya sastra, yakni isi karya sastra, tujuan, dan hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra yang berkaitan dengan masalah sosial. Selanjutnya itu sosiologi pembaca. Ini mengkaji masalah pembaca dan pengaruh sosial karya sastra bagi para pembaca. Mungkin cukup materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.